beribadah kembali bersama secara online. Sebelum kita mulai ibadah kita mau baca satu firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 126. Mazmur 126. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin saudara sekalian. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Dia, karena Tuhan Yesus itu baik. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat sampai saat ini, itu karena pertolongan Tuhan semata dalam hidup kita. Kita mau katakan, selalu ada rahmat yang baru bagi kita. Hari berganti hari selalu melihat kasih Tuhan. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tak pernah kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari-hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mau berdoa. Tuhan, Kau begitu baik di dalam hidup kami Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kami. Tidak pernah terlepas sekalipun kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama ya Tuhan. Bersama keluarga kami boleh beribadah,
memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan. Kami masih Engkau pelihara sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu semata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pimpin ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau datang sungguh mencari Engkau. Kami mau datang sungguh menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kau pimpin ibadah kami ini Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita naikkan satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau menyembah Dia. Kita mau tinggikan nama Dia. Karena dimanapun kita berada, kita yakin bahwa Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita semua. Tetap
besar, Kau Yesusku. Genap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Mari kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan akan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita mau berserah pada Dia. Biar roh firman-Nya boleh menjamah setiap kita, boleh melawat setiap kita yang ada di rumah saat ini. Kita mau buka hati kita untuk Dia. Ku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Katakan, ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Roh-Mu yang kudus pulihkan
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi dengan sungguh kita katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Saatnya kita menerima benar firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Jumpa lagi dengan Cakra ya. Pasti saudara udah bosan apa? Nggak bosan? Saya harap saudara nggak bosan ketemu saya. Selamat hari Minggu, saya bersuka cita. Pasti saudara juga bersuka cita. Kita akan membicarakan tentang perumpamaan penabur hari ini. Tapi saya kasih judul adalah Growing Truth. Di mana kita akan membicarakan bagaimana umat bertumbuh. Namun sebelum lebih jauh, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, hamba bersyukur karena Engkau memelihara kami sampai hari ini. Berkati hamba-Mu yang ada di gereja dan umat-Mu yang ada di rumah. Tidak ada batasan di antara kami. Roh-Mu bisa bekerja di mana saja, kapan saja, dan semua tergantung Tuhan. Urapi hamba-Mu dan umat-Mu supaya hari ini kami menerima kebenaran yang akan memerdekakan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom sekali lagi saudaraku sekalian. Hari ini kita akan membuka firman Tuhan dari Matius 13 ayat 19 sampai dengan 23. Saya akan minta Pak Eko membacakan firman Tuhan. Saya persilakan Pak Eko. Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji nama Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, variabel penabur itu ada 3 kitab yang menulisnya dalam kitab Injil. Ada di Markus, ada di Matius, dan ada di Lukas. Nanti saya akan memaparkan dalam 3 bagian penting di mana mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Baik, tanpa panjang lebar saudaraku, di variabel yang pertama yang ditulis oleh Matius yang terdapat di sebelah kanan saya ini, dikatakan demikian, kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti. Nah, saudara boleh lihat di sini.
Tidak mengerti itu memiliki makna, artinya bahwa orang tersebut tidak percaya dengan firman. Orang tersebut tidak membiarkan hatinya atau tidak membiarkan hatinya untuk percaya atau pikirannya kepada firman. Sehingga biasanya orang-orang seperti ini datang ke gereja, hanya duduk, asik main handphone. Dan dia hanya asik dengan dirinya sendiri. Itulah orang yang di pinggir jalan. Sedangkan Markus 4 ayat 15, sebelah kanan saya saudara bisa lihat, Markus 4 ayat 15, dikatakan bahwa iblis datang mengambil. Maksudnya di sini adalah iblis merampas. Dengan apa? Ketika dia datang ke gereja, pikirannya tidak ada di ruangan. Waktu dia datang ke gereja, dia memikirkan apa yang di rumah. Itulah yang dikerjakan si jahat. Dia berupaya dengan maksimal, sini saya catat, dia berupaya dengan maksimal, dengan sekekuatan si jahat untuk mengagalkan pengaruh rahmat ilahi terhadap orang Kristen. Oleh sebab itu, saudara jangan sampai seperti ini. Karena Efesus 6 ayat 16 mengatakan, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab perisai itu kamu dapat memadamkan panas si jahat. Maksudnya di sini adalah banyak jemaat yang tidak fokus akan firman. Sibuk dengan HP. Dan dia tidak berfokuskan diri pada firman Tuhan. Dan enggan mendengar firman Tuhan. Ciri-ciri seperti ini tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Saya percaya bahwa orang seperti ini bukan orang Kristen yang sejati. Begitu juga Lukas 8 ayat 12. Yang sebelah kanan saya saudara boleh lihat. Di situ ada peningkatan pemikiran karena dikatakan di situ yang jatuh di pinggir jalan dialah orang yang telah mendengar. Kemudian datang iblis dan mengambil dalam hati mereka supaya apa? Supaya setiap orang yang ke gereja tidak selamat. Supaya setiap orang ke gereja tidak percaya. Tidak percaya apa? Mujizat dia tidak percaya. Yesus Tuhan dia tidak percaya. Suatu hari saudaraku, saya perlu membahas saudaraku. Suatu hari saya buka internet. Ternyata di Indonesia udah ada namanya kelompok ateis. Kelompok ateis. Suatu hari kita akan membahas ini. Dan itu bukan hanya berbagai agama Kristen. Tapi di semua agama sudah mulai ada kelompok ateis. Dan saya akan membahas di lain soal. Yang kedua saudaraku yang menarik juga adalah bahwa perumpamaan penabur yang kedua itu mengatakan bahwa ada benih di bebatuan. Di sini dikatakan pada Matius yang ke-13 bahwa dia tidak berakar. Dan yang menarik di sini, kalimat tidak berakar terdapat dalam Matius, Markus dan Lukas. Ya beda dengan di pinggir jalan, tapi di bebatuan mereka memakai kata yang sama, artinya tidak berakar. Dan yang menarik saudaraku di sini mereka menerima dengan gembira. Orang atau orang percaya yang menerima firman hanya sekedar emosi, hanya sekedar perasaan, tapi tidak menancap dengan dalam. Maka ketika perasaannya happy, usahanya bisnisnya berhasil, maka dia bilang, oh haleluya, haleluya. Tapi ketika dia mengalami pergumulan, oh alelupa akan Tuhan. Artinya alelupa itu saya lupa. Begitu saudaraku. Saya yakin saudara di rumah bukan yang terdapat di sini kan? Oh haleluya, saudara senyum-senyum. Apakah itu saudara ya? Maksudnya di sini saudaraku, orang itu waktu pergi ke gereja jangan cuma perasaan senang. Waktu senang pergi ke gereja. Waktu lagi ada bencana saudara nggak pergi ke gereja. Karena di sini dikatakan bahwa ketika ada kesengsaraan, kalimat yang paling menyedihkan adalah Markus 4 ayat 17 mengatakan bahwa dia akan murtad seperti Ibrani pasal 6. Inilah yang melandasi bahwa keselamatan itu bisa hilang. Kalau saya tidak. Keselamatan tidak pernah hilang.
Mengapa dia bisa murtad? Karena dia tidak dipilih oleh Tuhan. Ini kita akan bahas dalam pembahasan yang berbeda. Maksudnya di sini adalah bahwa firman itu tidak menjadi bagian hidup orang itu. Bahwa firman itu hanya sekedar pengetahuan bagi orang tersebut. Sehingga dia tidak mempunyai nilai-nilai kebenaran dalam hidup. Kalau saya pakai ilustrasi saudaraku, kebetulan saya senang menanam. Saudara pasti tahu kan saya senang menanam? Kalau nggak tahu tanya saudara, jangan lupa. Jika tumbuhan itu baik, dia memerlukan matahari. Jika tumbuhan itu baik ya, matahari akan membuat dia tegar dan semakin bertumbuh. Tetapi jika tumbuhan itu tidak segar atau tidak rusak, atau rusak maksud saya, kena matahari, dia akan semakin layu. Maksudnya apa? Kalau saudara benar dengan firman, saudara akan bertumbuh walaupun kesengsaraan dan penindasan menghimpit saudara. Sakit COVID-19 yang hari ini kita mau bicarakan, mungkin kita sudah lelah bicara tentang COVID. Saudaraku, tapi yang saya rindukan adalah saudara mesti menjadi Kristen yang sejati, bukan Kristen yang palsu. Yang ketiga, benih di semak duri. Nah, ini seringkali di semak duri ini banyak orang menafsirkan bahwa ini hanya berfokus pada orang kaya. Tidak, saudaraku. Karena di situ, kalau saudara baca di dalam Matius 13:22, Markus pasal 4 ayat 18-19, dan Lukas 8 ayat 14, itu ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu bukan hanya orang kaya. Dan saya mau kasih tahu saudaraku, orang kaya tidak selalu semuanya itu berdosa. Orang kaya tidak selalu selamanya itu adalah orang yang jahat. Enggak. Banyak orang kaya yang baik. Tapi mengapa penitik beratannya pada kekayaan? Karena Paulus mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh sebab itu kita perlu membahas lebih dalam. Saya menulis di sini bahwa mendengar firman Tuhan, dia terhimpit oleh kekhawatiran. Ya, itu bisa saja saya hamba Tuhan, bisa saja saudara yang mungkin miskin, atau mau saudara yang dalam keadaan hidupnya sedang atau kaya. Kekhawatiran bisa jadi apa saja. Di sini juga saudaraku, yang tidak ada di sini adalah pembahasan kalau saudara menyelidiki teks ini bahwa ada kata seksual di situ. Di sini tidak terpapar. Tapi kalau saudara belajar bahwa di situ bukan hanya bicara kekayaan, tapi kekayaan itu akan menggoda orang kaya untuk tidak setia. Oleh sebab itu, saya selalu merindukan saudara terus setia dengan pasangan saudara. Saudaraku sekalian, banyak orang yang terhimpit kekhawatiran, tapi juga mereka terhimpit oleh kekayaan. Banyak yang orang kaya, tetapi mereka bingung. Suatu hari saya ketemu dengan seorang pengusaha cukup kaya. Suatu hari dia cerita begini, susah ya usaha sekarang. Saya mesti bayar karyawan, saya mesti ini segala macam bla 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 lah. Terus saya bilang sama sahabat saya, jangan lupa 10 tahun yang lalu Tuhan memberkatimu sampai sebelum ini. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Ketika saya bicara begitu, dia bilang begini. Iya, seringkali memang orang kaya lupa bahwa dia hanya berfokus pada hari ini. Padahal sebelumnya, 10 tahun sebelumnya Tuhan telah memberkati dia berlimpah-limpah. Apa yang dikeluarkan hari ini cuma beberapa bulan. Hanya tidak bisa melebihi dari pendapatannya sebulan. Dan mungkin 2 bulan, bahkan mungkin 3 bulan. Tapi kekhawatiran menghimpit orang kaya juga. Sebab itu, kata tidak berbuah, sebenarnya akar katanya itu akar pos yang merujuk pada situasi yang tidak membawa hasil sebagai mestinya. Contohnya saja, saya sudah usia 18 tahun, tapi saya masih disuapin. Itu tidak sesuai dengan semestinya. Yang dimaksud tidak berbuah adalah bahwa kita meleset dari rencana Tuhan. Saudara semestinya orang ikut Tuhan 18 tahun, sudah mestinya melayani, saudara nggak mau. Saudara sudah mengikuti Tuhan 20 tahun, ketika saudara melayani asal aja saudara nggak mau. Saudara mengikuti Tuhan 23 tahun, saudara berdoa nggak mau. Itu meleset dari kemauan Tuhan.
Karena setiap usia yang saudara miliki hari ini, itu karena Tuhan mau. Bukan karena saudara mau. Saudara bisa berulang tahun, karena tahun yang berulang itu, karena Tuhan mau. Saya juga mencatat saudaraku, bahwa bukan hanya kekayaan, tapi ada orang yang menyimpang. Mengapa dia bisa datang ke gereja ngantuk? Karena dia nonton bola sampai malam. Nah, di sini saya mencatat, akar kata tidak berbuah adalah begitu banyak perhatian orang kepada sesuatu yang tidak kekal. Maksudnya apa? Terhadap minat, hobi, keinginan duniawi. Dia berfokus kepada sesuatu, ingin belanja, berfokus kepada hal makanan, berfokus kepada hal hiburan, berfokus kepada hobi yang melebihi batas-batas wajar semestinya. Waktunya berlebihan, itu juga termasuk tidak berbuah. Saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, saya mendorong saudara supaya bisa meluangkan waktu untuk lebih banyak lagi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sangat merindukan saudara dan saya untuk memiliki waktu-waktu yang penting bersamanya. Saudara, kalau saudara pacaran, bayangkan kalau tiap hari pacar saudara telepon, enak juga gitu ya. Tiap hari telepon, 1 menit telepon, sayang udah makan belum? Gitu. Kalau Tuhan enggak, tiap menit saudara menyembah Tuhan, tiap menit saudara menyapa Tuhan. Tuhan tidak enak sama saudara, malah Tuhan suka dengan saudara. Haleluya. Saya yakin jemaat Siloam itu seperti itu. Ini jemaat yang di luar yang seperti ini. Kalau jemaat Siloam, setiap 1 menit berdoa, setiap 1 menit puasa, besoknya udah buka lagi 1 menit. Itu mah sama aja ya. Ya begitulah kira-kira ya. Gua nangka, buka dondong, jangan diulangin dong. Haleluya. Yang terakhir saudaraku, ini yang menarik. Saudara pasti ingin yang terakhir ini. Benih yang ditanam di tanah yang subur. Benih yang ditanam di yang subur adalah yang pertama, dia memiliki understanding, pengertian, pemahaman akan firman. Kalau ditanya tentang keselamatan, dia akan bisa jawab tentang keselamatan dengan benar. Ketika dia tanya tentang Roh Kudus, dia akan tahu tentang Roh Kudus. Ketika dia tanya tentang Tuhan Yesus, dia akan tahu tentang Tuhan Yesus. Ketika dia tanya tentang masa depan, dia akan bisa jawab, kemana saya setelah masa depan ini, setelah saya selesai. Itu pemahaman, pengertian. Tetapi pengertian yang dimaksud itu bukan knowledge, bukan hanya pengetahuan yang di akal, tetapi mendarat di dalam. Dia mengerti firman, dia memahami firman. Memang pernah gagal, saudara, saya ulangi sekali lagi. Kita akan pernah gagal untuk, ketika kita mengerti firman, kita pernah gagal, pernah. Saudara bisa. Tetapi firman Tuhan ingin kita selalu bekerja keras untuk mengerti kemauan Tuhan. Karena di sini dikatakan, benih yang ditanam di tanah yang subur adalah pendengar yang baik. Dan dia adalah pendengar yang menerima firman. Yang di dalam hatinya bekerja efektif firman itu. Bekerja dengan efektif firman. Ketika dia salah, dia akan sadar. Firman menyadarkan dia, wah ini waktunya saya minta maaf. Kalau saya minta salah sama seumpamanya Lausa David, Pak Eko, adik saya Niko, atau Pak Daniel, saya akan minta maaf. Saya udah terbiasa sekali minta maaf. Kalau saya salah, oh saya salah sama Ray banyak. Ray saya minta maaf. Itu udah biasa saudaraku. Jangan sampai kita menyimpan kebencian yang terlampau dalam. Jika saudara benar, kalau memang saudara lebih dewasa, saudaralah yang datang. Tidak menunggu orang lain. Kalau saudara difitnah oleh orang lain, saudara mesti mengasihi dan berdoa untuk mereka. Karena firman itu bekerja dengan efektif dalam hati kita. Pegang erat-erat firman itu. Saya mencatat. Sehingga apapun yang saudara alami, saudara tetap percaya akan firman Tuhan. Haleluya. Sebagai yang terakhir, saya akan memaparkan aplikasi. Dari apa sih mesti kita lakukan setelah kita mendengar firman dari perumpamaan penabur yang saya beri kasih judul Growing Truth, bertumbuh dalam kebenaran.
Yang pertama, beribadahlah dengan hati, jangan cuma rutinitas. Beri waktu yang terbaik kepada Tuhan, bukan yang sisa. Dalami firman dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan percayalah, karya roh tidak akan pernah berhenti kepada saudara. Bertahanlah dalam iman dengan berbagai situasi yang sedang kita alami hari ini. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan penghasilanmu. Yang terakhir, peganglah firman sebagai pedoman hidup kita, maka kita akan berbahagia. Puji nama Tuhan. Sedemikian firman Tuhan. Tetaplah menjadi anak Tuhan yang mengerti, menyimpan, dan melakukan firman dalam kehidupan saudara sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Grace. Sebuah pujian yang akan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagaimana saudaraku? Bagus kan suaranya? Bukan masalah suaranya yang bagus saudaraku, tapi kata kalimat-kalimatnya itu loh. Saya mau ulangi dulu teksnya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Refnya itu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita angkat pujian ini bersama saudaraku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ajari kami untuk terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kami semua, Tuhan. Menerangi langkah-langkah kami. Tuhan, berkati kami manusia yang lemah ini, supaya terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti pujian ini, sebagai doa kami kepadamu. Kami rindu merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan biarlah kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Memang tidak mudah, tapi kami percaya Roh-Mu akan menguatkan kami. Hamba berdoa untuk bangsa negara ini, Tuhan. Sebentar lagi akan menjalani kehidupan yang baru dengan berbagai virus mungkin di sekeliling kami tidak tahu di mana. Ajari kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kami tunduk pada peraturan pemerintah. Dan kalau kami mungkin agak sedikit lalai, Tuhan biarlah kami hidup dalam ketertiban. Berkati pemerintah kami, dari pemerintah tertinggi sampai yang terendah. Tidak satupun yang tidak Tuhan urapi, yang tidak Tuhan beri hikmat. Berkati pemimpin kami, bangsa kami, Pak Presiden dan seluruh jajarannya, Gubernur kami yang kami kasih, Pak Anies. Tuhan berkati seluruh jajarannya, tidak satupun yang tidak Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, berkat-Mu atas mereka. Hamba berdoa untuk setiap pemimpin yang mendampingi hamba-Mu, hikmat-Mu berlimpah atas mereka. Urapan Tuhan itu pengetahuan akan karya ilahi melimpah bagi kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi berkat bagi seluruh kehidupan mereka semua, Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk umat-Mu Tuhan Siloam, berkat-Mu melimpah atas mereka ya Bapa. Engkau memberkati adik-adik kami yang studi Bapa. Mungkin mereka lelah dengan keadaan di rumah, tapi biarlah Engkau memberi ketenangan, kedamaian bagi mereka, untuk mereka terbiasa dalam situasi yang terkini. Berkati kami rindu pemimpin-pemimpin lahir dari gereja Siloam, anak-anak yang menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin keluarga yang terbaik, bahkan menjadi ayah yang luar biasa. Karena mereka belajar dari kami, ayah mereka yang takut akan Tuhan. Berkati setiap Tuhan, Kau berkati juga Bapa hari ini para pemimpin perusahaan. Ajari mereka untuk berhikmat dan mengandalkan Tuhan dalam merancangkan apa yang mereka rancangkan ke depan. Hamba percaya bahwa Roh-Mu akan bekerja di tengah-tengah mereka, yang membuat mereka bisa memanage perusahaan mereka dengan bijaksana. Terima kasih Bapa, umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, Engkau Allah yang akan memulihkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, sembuhlah Engkau yang mengalami sakit penyakit hari ini. Bukan karena hamba-Mu, tapi karena Engkau Tuhan yang melawat mereka. Akhirnya saudaraku sekalian, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih,
dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.